Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapkan. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti mana biasanya sebelum kita belajar terlebih dahulu baca doa. Adapun yang kami bikin doa pada pagi ini, saudara Al-Fal. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4. Oke, dengarkan namanya Bu Guru mau absen. Ya, Yo. Adista Ayu Joki. hadir Bu. Berikut Alvaro, Hadir Bu. Alhamdan, Matur, Bu. Alisa Amin, Hadir Bu. Atriba Elvina, Hadir Bu. Awal Ibu Malahu, Sakit, Bu. Silakan Bu. Sakit. Ita Budiman, Hadir Bu. Parmi Gafar, Hadir Bu. Parmi, Izin. Izin Bu. Nirsa, Izin Bu. Ardian Pisapan, Hadir Bu. Mas Rika, Hadir Bu. Rizda Dandia, Hadir Bu. Melisa Langgau, Izin Bu. Muhammad Abdullah Puji, Hadir, Bu. Mulyani, Sakit. Mulyani, Sakit. Nirmala, Hadir Bu. Rehan Azhar, Izin, Bu. izin lagi, Ukur Syarif, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir Bu. Sarah Laura, Hadir Bu. Sri Wahyu, Hadir Bu. Ian. Hadir Bu. Sudah dipanggil semua ya namanya? Silakan. Kamu pernah lihat tidak motor cross? Pernah? Ada yang pernah menonton barangkali balapan di televisi itu tentang motor cross? Sekarang Ibu Guru mau tanya, kenapa motor cross pada saat melakukan atraksi biasanya kan dia dari lompat? Ya. Nah pada saat mendarat ke tanah motornya itu tidak ikut jatuh. Ada yang bisa jawab? Saya Silakan. karena ada pereng memantulkan bannya sehingga tidak terjatuh, Bu. Oh karena ada gas yang memantulkan bahannya sehingga motornya tidak jatuh. Ya, benar. Masih ada yang punya jawaban lain? Saya, Bu. Oke silakan. Mungkin adanya subrekenya, makanya ada gayanya pantulan, Bu. Karena ada subrekernya makanya bisa lompat motornya. Oke Ya, Bu. kita beri tepuk tangan kalau begitu. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang elastisitas dan hukum Ohm. Nah kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama Oke, yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan elastisitas dan hukum Ohm dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Tujuan pembelajaran berikutnya itu adalah peserta didik dapat melakukan percobaan hukum Ohm dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis data hasil percobaan tentang hukum Ohm. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah bahwa peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan hukum Ohm dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kamu simak video berikut. Model apa? Model
ditampilkan tadi, ada yang mau bertanya tidak? Ada Bu. Oke, silakan Marvin. Dari video yang kita nonton tadi, apakah ada kaitannya dengan hukum HOK? Oke, jadi pertanyaan dari temanmu, Pak Min, apakah video yang sudah kamu nonton tadi yaitu tentang motor cross itu ada kaitannya tidak dengan hukum HOK? Jadi Bu, kalau ada kaitannya, apa kaitannya Bu? Oke, jadi pertanyaan dari teman siapa, Ruhut? Tadi katanya ada kaitannya antara motor cross yang melompat tinggi dengan hukum HOK. Kalau begitu kaitannya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Saya Oke, silakan. mungkin adanya subbreakingnya, makanya adanya gaya pantulan. Oh, karena subbreakernya katanya makanya dia bisa melompat motor-motor. Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, guru akan bagikan kelompoknya. Siapapun namanya yang guru sebutkan, silakan menggabung di kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Untuk kelompok pertama Alvaro, kemudian Raihan, berikut Tirsa, Astriba. Oke, silakan menggabung di kelompoknya. Berikut kelompok 2, Awaliku Mangawu, kemudian Alisa, Tita Budiman, Farni. Kelompok 3, Farmin Gafar, Adista Ayu Jogi, Melisa, Samara. Silakan. Abdullah Muji, kemudian Yati Sama, Lisja Damia, kemudian kelompok 5, Salsabila, dan Irmana, kemudian Rekut Pian, Umur Sarif, Hasri Wahu. Sudah menggabung kelompok yang masing-masing? Oke, kalau sudah silakan diambil alat percobaannya untuk masing-masing kelompok. Satu ya. Apa lagi? Yang ini teman kelompoknya mana? Sama. Yang ini gimana? Hitung dulu panjang penggasnya itu berapa sebelum dikasih beban. Panjangnya berapa? Nah, tapi ingat, di sini kan yang diminta adalah satuan meter. Nah, yang kamu gunakan untuk garisnya adalah satuan sentimeter. Jadi satuan sentimeter itu kamu konversikan dulu ke dalam satuan meter. Saya di belakang bagaimana? Oke, berani dulu. Jadi disatukan ke Jadi diperhatikan di LKPD satuan apa yang digunakan termasuk dengan beban. Nah, termasuk dengan beban. Dan di situ beban yang diminta satuannya adalah dalam bentuk Newton. Tetapi beban yang ini, kan masih satuan gram. Masih satuan gram, nah, sentigram. Kilo. Ini berapa? Ini 25 gram. Kalau diubah ke kilogram berarti dia bagi seribu. Berarti 25 gram itu berapa kilogram? Berarti 25 bagi 1000. Kemudian supaya dapat satuan Newton berarti nanti kita mulai dengan ini kan bukannya dia sementara di sini yang diminta samanya adalah Newton. Tapi samanya Newton berarti waktu itu sampai tadi di pemasangan juga kecepatan. Masanya itu adalah
25 kali 10. Tapi ingat kondisi itu tadi pertama membuat pasukan dan nanti sebentar, nah setelah dikasih beban, aku lagi dia berapa? Setelah dikasih beban 25 ini, berarti di sini dia bebannya 0,2. Setelah dia bebannya dikasih 0,25 ton, Halaman panjangnya berapa? Halaman panjang awalnya dari berapa? Belum dikasih Oke, bagaimana? Sudah selesai apa belum? Sudah. Sudah selesai semua? Ya. Kalau sudah, sekarang kita masuk untuk sesi presentasi. Bu Guru persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari percobaan atau eksperimen yang kami lakukan tadi. Pada percobaan kami, panjang mula-mula Pegas adalah 0,1 meter. Setelah diberikan beban 0,25 Newton, Pegas bertambah menjadi 0,9 meter. Sedangkan setelah diberikan lagi beban 0,50 Newton, Pada Pegas masih bisa bertambah panjang Pegas. soal nomor 2, bagaimana grafik hubungan gaya dan pertambahan panjang? Oke, baik. Nomor 2 ada di papan, bisa dilihat. Masuk pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya? Ketika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya, Pegas akan mengalami deformasi permanen, di mana deformasi permanen adalah deformasi yang tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang bekerja pada Masuk ke pertanyaan keempat, apa hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Hooke?
Pada percobaan yang dilakukan di mana ketika beban yang diberikan sebesar 0,5 Newton, maka pertambahan panjang Pegas lebih besar daripada ketika Pegas diberi beban 0,25 Newton. Hal ini sesuai dengan hukum Hall yang menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Artinya, ketika gaya yang diberikan itu besar, maka pertambahan panjang yang dihasilkan juga besar. Nomor 5, kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa gaya yang bekerja pada Pegas berbanding lurus dengan pertambahan Pegas. Baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Jika ada teman-teman kelompok yang belum dimengerti, mohon ditanyakan. Silakan barangkali dari kelompok mana yang mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Apa itu elastisitas? Apa itu? Oke, silakan. Elastisitas itu apa? Elastisitas. Apa sih sebetulnya elastisitas itu? Di kelompok 4 mohon didengarkan. Elastisitas adalah sifat material untuk kembali ke bentuk asalnya setelah diberikan gaya. Oke, baik, itu saja yang bisa kami paparkan. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil dari percobaan kami yang akan dibacakan oleh Dita Budiman sebagai penyanyi. Dipersilakan. Kami telah melakukan percobaan dan kami telah menemukan panjang mula-mula Pegas 0,11 dan ketika diberikan beban 0,25 Newton, pertambahan panjangnya 0,1 meter dan ketika diberikan beban 0,5 Newton, pertambahan panjangnya 0,2 meter. Bagaimana hubungan antara gaya dan pertambahan panjang Pegas? Hukum Hooke menyatakan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar pertambahan panjang Pegas. Bagaimana grafik hubungan gaya F dan pertambahan panjang X? Silakan.
Apa yang terjadi jika gaya yang diberikan pada Pegas melebihi batas elastisitasnya? Bila Pegas ditarik melebihi batas tertentu, maka benda itu tidak akan elastis lagi. Apakah hasil percobaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Hooke? Melakukan percobaan dengan benda elastis dan kemudian ia mengamati terkait dengan hubungan gaya terhadap gaya Pegas. Hasilnya, gaya akan berbanding lurus dengan jarak kembalinya atau gap posisi awal. Kesimpulannya, dalam percobaan mengenai hukum Hooke yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada Pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang Pegas. Besar pertambahan Pegas, maka semakin besar gaya yang dikerjakan pada Pegas. Baik, jika belum ada yang mau dipahami, dipersilakan kepada kelompok yang ingin bertanya. Baik, untuk kelompok 6, apa yang dimaksud dengan konstanta Pegas? Apa yang dimaksud dengan konstanta? Oke, pertanyaannya konstanta Pegas itu apa? Baik, dengan kelompok 6. Konstanta Pegas adalah sifat Pegas yang menunjukkan besarnya gaya yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan panjang. Bagaimana kelompok 6? Sudah jelas ya? Masih ada lagi? Satu lagi. Ada lagi, Bu. Tidak ada? Tidak ada, silakan di. Baik, itulah hasil dari diskusi kami dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan presentasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Farmin Jafar sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Siapa yang bisa menyimpulkan? Hai, Bu. Pak Min, silakan. Simpulannya yaitu elastisitas adalah kecenderungan suatu benda untuk berubah ukuran ketika diberi gaya. Setelahnya benda itu bisa kembali seperti semula ketika gaya dipas. Sedangkan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah benda elastis dengan pertambahan panjang benda tersebut. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Min. Oke, jadi dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya. Amin, silakan. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kecenderungan benda untuk berubah ukuran ketika diberi gaya. Setelahnya benda itu bisa kembali seperti semula ketika gaya itu dilepas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk. Berikut siapa lagi? Saya. Amin, silakan. Jadi besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Semakin besar yang bekerja pada Pegas, semakin besar pertambahan panjang Pegas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Alessa. Jadi, gaya itu berpengaruh terhadap
perubahan panjang pegas. Semakin besar gaya yang diberikan ke pegas, maka pertambahan panjang pegas juga akan semakin besar. Nah, ini sesuai dengan hukum Hooke bahwa F itu sama dengan K kali delta X, di mana X itu adalah gaya, kemudian K itu adalah konstanta pegas, kemudian delta X itu adalah perubahan atau pertambahan panjang pegas. Nah, kalau X sama dengan K kali delta X, maka untuk mencari besarnya konstanta pegas, K itu sama dengan F Oke, F per akan delta dibagi X. dengan delta X. X. Bisa ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, kemudian alat dan bahan untuk percobaan kalau sudah sebelum kasih dulu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah semua yang jawab soal sudah? Sering tidak belajar hari ini? Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini gugur cukupkan. Minggu depan tolong dipelajari materi tentang fluida statis. Oke, sebelum kita pulang silahkan disiapkan untuk membaca doa. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Teman-teman, bagaimana biasanya sebelum kita pulang kita mulai membaca doa. Adapun yang akan pimpin doa pada siang hari ini, Saudara Nurul Syarif. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.